Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur dan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena apapun dan apa saja yang kita miliki adalah atas rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keistiqomahan dalam belajar, dalam mengajar. Itu adalah hal yang sangat mahal yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada hambanya yang dipilih. Oleh karena itu, nikmat tersebut harus betul-betul kita jaga. Nikmat ilmu, baik menuntut ilmunya atau mengajarkan ilmunya, itu adalah nikmat yang paling agung. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan daripada kita berucap dan bertindak. Nah, salawat dan salam kita panjatkan, bahkan kita perbanyak kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca buku atau kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita bab Al-Mubadarah ilal khairat, bersegera dalam kebaikan. Dan kita sampai pada hadis yang ke-93 atau hadis yang ke-7 dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya, as-sabi'u, hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 dari bab bersegera di dalam kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah untuk melakukan amal saleh sebelum ada 7 perkara yang mendatangi kalian. Hal tangtadiruna illa faqran munsiyan, apakah kalian menunggu kefakiran yang itu akan melalaikan kalian, au ghinan mudghiyan, atau kalian menunggu kaya yang menyebabkan kalian sombong, au maradan mufsidan, atau kalian menunggu sakit yang itu merusak segalanya, au haraman mufnidan, atau kalian menunda dan menunggu sampai datangnya masa tua yang itu menjadikan kalian lemah, au mautan mujhizan, atau kalian menunda tidak bersegera dalam soleh
sehingga datang kematian yang tiba-tiba. Awid dajjal fasyarr ghaibin yuntadhar, atau menunda sampai datangnya dajjal seburuk-buruk makhluk yang ditunggu. Awis sa'ata fasa'atu adha wa amar, atau kalian menunda sehingga datanglah kiamat, padahal kiamat itu sangat berat dan sangat menakutkan. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hadis hasan. Nah, hadis yang ketujuh ini dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bertutur bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mal." Jadi banyak sekali Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk bersegera kepada amal soleh. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam amal soleh. Khawatir akan ada 7 hal ini. Khawatir akan ada apa? 7 hal ini. Yang pertama adalah bisa jadi ada kemiskinan yang melupakan kalian, dan ada kekayaan yang akan menjadikan kalian sombong. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan, padahal hidup kita dalam masalah rezeki itu ya, itu cuma ada 2 nanti. Kalau enggak kaya ya miskin, iya kan? Nah, apapun keadaannya, maka barakallahu fikum, kita harus segera beramal soleh. Jangan sampai nanti kita datang masa kita fakir sehingga kita munsyian, kefakiran tersebut melalaikan kita, menyibukkan kita dari apa? Dari pekerjaan, dari menjemput rizki. Seperti itu. Atau bisa jadi datang kaya, tapi kaya tadi yang menyebabkan kita apa? Sombong. Makanya tetaplah beramal soleh dalam apapun keadaannya, ya gitu. Jadi kita berlindung kepada Allah SWT dari kefakiran. Iya, kita berlindung. Makanya dalam satu doa Rasulullah SAW itu juga berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Karena fakir itu bisa di sebagian orang itu akan menyebabkan orang tersebut apa? Lalai, lupa. Betapa banyak orang yang apa? Sibuk bekerja, ya karena memang nggak ada. Akhirnya dengan pekerjaan tadi dia apa? Lalai dari sholat. Dia sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan ladangnya, sibuk dengan segalanya. Ya karena memang nggak ada seperti itu. Karena fakir seperti itu. Makanya barakallahu fikum, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Dan memang manusia kalau belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, dia itu pasti akan susah, pasti itu. Sebenarnya kebutuhan pokok memang nggak banyak. Yang banyak itu adalah kebutuhan yang mengikuti hawa nafsu. Tapi terkadang memang ada orang yang untuk kebutuhan pokoknya aja memang masih belum terpenuhi. Kebutuhan pokok yang salah satunya adalah makanan, itu paling pokok. Masih ada, bahkan mungkin untuk zaman sekarang ekonomi seperti itu ya, itu banyak yang betul-betul untuk sekedar makan saja mereka harus bekerja susah payah, bahkan sekarang nyari pekerjaan susah. Seperti itu, barakallahu fiik. Sudah lagi nggak ada, sudah cari pekerjaan susah, ditambah lagi dengar orang-orang yang dikasih amanah, yaitu para aparat pemerintah dan yang lainnya, gaya hidupnya seperti itu. Ditambah lagi apa? Korupsi yang luar biasa mengerikannya. Yang seandainya uang itu dibagikan untuk masyarakat mungkin bisa subhanallah triliunan, ratusan triliun.
Luar biasa. Jadi masyarakat itu kasihan sekarang, rakyat itu kasihan memang. Lagi nggak ada pekerjaan susah, melihat kesenjangan sosial dan ekonomi antara rakyat dan pemerintah sangat luar biasa jauhnya. Makanya saya wasiatkan dan saya nasihatkan kepada rakyat untuk bersabar, iya, tapi juga untuk pemerintah coba tunaikan amanat dengan baik. Kalian hidup itu sudah Masya Allah, digaji oleh rakyat dengan gaji yang sudah sangat layak. Masa masih kurang? Masa enggak melihat rakyatnya seperti itu loh? Seperti itu, barakallahu fikum. Rakyatnya subhanallah sekarang dalam ekonomi yang luar biasa. Seperti itu. Makanya apa? Banyak orang yang dia enggak mau ngaji mungkin, atau bahkan sholat aja ditinggalkan karena memang betul-betul tadi ya dalam keadaan kefakiran. Makanya kita minta kepada Maha Kaya, yaitu Al-Ghani, Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari kefakiran. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Jadi itu kebutuhan pokoknya, makanan. Ya makanannya yang misalnya makanan pokok sama sedikit lauk aja sudah. Kita harus banyak bersyukur untuk zaman sekarang. Kemudian punya tempat tinggal. Baik tempat tinggal itu mungkin punya sendiri atau kita mungkin masih ngontrak dan yang lainnya, nggak ada masalah. Yang penting kita memiliki apa? Tempat untuk berteduh. Itu kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan, sandang. Ada pakaian yang bisa digunakan untuk menutup aurat. Dan ada pekerjaan. Ada pendidikan. 5 ini kita nggak muluk-muluk, yaitu ada makanan untuk hari itu, ada tempat tinggal yang bisa kita berteduh, ada pakaian yang bisa menutup aurat kita, ada fasilitas bisa mampu untuk biaya pendidikan. Kemudian apa? Sandang, papan, pangan, pendidikan, pekerjaan. Ada pekerjaan seperti itu. Rakyat nggak muluk-muluk, Pak. Itu aja terpenuhi aja sudah alhamdulillah. Dan memang kita kadang melihat orang itu belum mau seperti itu mungkin untuk mengamalkan syariat dan yang lainnya. Mungkin salah satunya memang karena apa? Kefakiran yang luar biasa. Pusing, ya, seperti itu loh. Sebenarnya salah juga, ya tetap salah orang juga, salah orangnya juga. Kenapa pusing nggak malah mendekat? Ya kan? Harusnya tatkala kita pusing adalah mendekat kepada Zat yang Maha Kaya. Harusnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Dia yang bisa memberi pertolongan. Kita bertawakal, kita bersandar kepada makhluk, itu pastikan kita itu akan sering sakit hati. Coba kita bersandar pada pemimpin misalnya, bisa-bisa kita sakit hati dengan keadaan seperti ini. Makanya bersandarlah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Justru tatkala kita fakir, tatkala kita kurang apa-apanya seperti itu, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan paling mendekatkan diri kepada Allah adalah ilmu. Itu. Ilmu. Karena dengan ilmu itu orang akan tahu tentang Allah, tahu tentang syariat Allah, tahu tentang solusi dalam Al-Qur'an yang sudah diberikan. Makanya barakallahu fikum, kalau kita ingin diberikan solusi mendekat kepada Allah, dan jalan mendekat kepada Allah adalah dengan apa? Majlis ilmu yang dibacakan di situ Al-Qur'an. Karena itu solusinya. Yang dibacakan itu hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang dibacakan pada situ apa? Kitab-kitab, buku-buku ulama.
Bukan yang kita mengikuti kabar sana, kabar sini seperti itu. Asli tambah panas nanti, ya tidak? Tambah berdedek nek daerah wong Banyumas. Sampai susah kayak gini malah pemerintah kayak nah seperti itu kan. Akhirnya tambah mendedek. Tapi kalau kita datang ke majelis ilmu, mendengar Al-Qur'an dibacakan dengan artinya, dengan penjelasannya, mendengar hadis Nabi SAW dibacakan dengan penjelasannya, nanti akan ketemu solusinya, ada solusinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, itu kalau ada majlis ilmu, itu Allah turunkan padanya rahmat. Allah turunkan padanya ketenangan. Allah liputi dengan para malaikat. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, jadi itu. Bersegera dalam amal soleh, jangan sampai datang kefakiran yang menyibukkan kita dari amal soleh. Atau sebaliknya, bersegeralah amal soleh, jangan sampai kita dititipi oleh Allah kebalikan daripada kefakiran tadi, yaitu al-ghina, yaitu kekayaan. Yang kekayaan itu biasanya, umumnya akan menyebabkan orang menjadi Togo, menjadi takabur, menjadi sombong. Dulu waktu belum kaya, masya Allah, rajin ke musola, rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim. Sekarang Allah SWT bukakan karena sebab tadi. Ini sering kita melihat, ya tidak? Tatkala rizkinya belum lancar, dia bagus, yaitu datang ke majelis ilmu, menjaga sholat jamaahnya di masjid. Kemudian dengan sebab itu, dengan ketaatan itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bang, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar, Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak pernah terduga. Setelah itu sibuk dengan kekayaannya. Bahkan bisa jadi sombong dengan kekayaannya. Jadi, ayo ngaji kok. Ya, nek aku ngajine sing seminar lah, sing nang Aston ning apa ya. Ngaji nang masjid ya isin lho, maksudnya kumpul karo wong kaya kae. Naudzubillah. Kajian angger ora ning hotel, nek ora ning villa, ora ning puncak, ora gelem. Mulai timbul rasa sombong. Nah itu. Makanya bersegera dalam amal soleh sebelum datang kekayaan yang menyebabkan kita sombong. Nanti akhirnya nggak mau beramal. Barakallahu fiik. Makanya apapun keadaan kita, kaum muslimin, barakallahu fiik, itu bersegera dalam amal soleh. Allah takdirkan kita dalam kecukupan, bahkan mungkin kelapangan harta, tetap kita menjaga sholat 5 waktu tetap kita datang ke majelis taklim, majelis ilmu, tetap kita beramal soleh. Dan sebaliknya, kalau Allah SWT sedang uji kita dalam kefakiran, tetap kita datang ke majelis taklim, tetap kita menjaga sholat kita, tetap kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Bahkan dalam hadis, walaupun hadis ini diperselisihkan masalah kesahihannya, ada hadis yang berbunyi, inna min ibadi man law agnaituhu la afsadahul hina. Sungguh dari hamba-hambaku itu ada yang kalau aku, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada dia kekayaan, la afsadahul hina, sungguh kekayaan tadi justru akan merusak dia. Ada orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, malah dia semakin menjadi-jadi. Dan ini lebih banyak daripada orang yang Allah uji kefakiran. Coba aja sih kita lihat, orang punya kekayaan itu dia bisa melakukan apa saja yang ia kehendaki. Dengan uang dia bisa segalanya lah zaman sekarang. Iya tidak? Kecuali sedikit yang nggak bisa dibeli. Dengan uang dia bisa
mabuk-mabukan. Dengan uang dia bisa berjudi, dengan uang dia bisa membeli perempuan dan yang lainnya. Apa yang nggak bisa? Bisa membunuh orang, bisa membeli hukum. Makanya orang sekarang korupsi nggak tanggung-tanggung. Korupsi ratusan triliun. Kenapa? Pasti dihormati, nggak mungkin dipukuli. Nggak berani polisinya. Seperti itu. Coba kalau mencurinya adalah mencuri apa? Ayam. Wah, sudah. Jadi amukan itu. Dibabat habis. Dipukulin, mungkin diludahin, mungkin dihinakan dan yang lainnya seperti itu kan. Makanya sekarang orang nggak tanggung-tanggung sekarang. Makin kesini korupsi, subhanallah, ngeri sekali. Karena tadi semua bisa dibeli dengan uang. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, walaupun hadisnya dipermasalahkan kesahihannya, itu ada dari hambaku yang aku kayakan dia, tapi malah kekayaan tadi apa? Merusak dia. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan kesempitan, bisa jadi kesempitan itu lebih baik dari kita, untuk kita. Yang penting kita berlindung dari kefakiran yang nanti bisa melalaikan. Sing surat ya apa-apa itu naudzubillah, jangan sampai. Bisa jadi memang kita seperti ini karena apa? Kalau seandainya dikasih kekayaan, justru malah kita semakin jauh. Makanya barakallahu fikum, kaum muslimin dan muslimat, bagi Anda, bagi jenengan yang kemarin Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rizki dan sekarang sedang diuji kekurangan, bisa jadi itu enggak baik untuk jenengan. Dan silakan introspeksi. Kemarin waktu kita kaya, untuk apa kekayaan kita? Jangan-jangan kita enggak pernah apa? Ke masjid. Sekarang masjid, musola di samping rumah banyak sekali. Tapi yang datang cuma jari masih bisa menghitung. Iya kan? Jari tangan masih bisa menghitung. Subhanallah. Coba. Jari tangan masih bisa menghitung. Bayangkan coba. Lah kita mengharapkan kebaikan. Itu seperti mimpi di siang bolong. Barakallahu fikum. Coba. Apapun keadaannya, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal saleh. Wa inna min ibadi man law afqartuhu la afsadahul faqru. Dan ada juga sebagian dari hambaku, kalau aku fakirkan dia, kalau aku miskinkan dia, kemiskinan bisa merusak dia. Ya tadi, tatkala betul-betul dia untuk makan saja sudah nggak ada, pusingnya nggak main, pusing sekali. Makanan hari itu nggak ada, apalagi untuk hari besok. Pendidikan untuk anak-anaknya nggak ada, pekerjaan nggak punya, keterampilan nggak ada, diuber-uber oleh rentenir, bank harian, dina rebo teka, kredit bersumpah, iya kan? Dina semua teka maning, dina minggu semua, wah subhanallah. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana pusingnya orang seperti itu. Makanya apa? Kefakiran tadi bisa apa? Merusak dia. Maka kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran. Makanya dalam zikir pagi petang itu ada salah satu wa a'udzubika minal faqri. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kefakiran. Dan itu baca. Nah, kita nggak pernah membaca, nggak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Barakallahu fiik. Itu 7 hal yang bisa jadi akan mengganggu kita. Maka bersegeralah dalam amal soleh. Yang pertama tadi yaitu apa? Kefakiran yang bisa melalaikan. Yang kedua, kekayaan yang bisa menjadikan kita kesombong. Yang ketiga adalah maradun mufsidan, atau sakit yang akan merusak. Apa kita akan menunda-nunda amal soleh sehingga apa? Datang waktu
sakit. Orang sudah kalau sakit coba, Masya Allah, susah sekali. Bangun susah, badan sakit, pegel dan yang lainnya. Wah, gak enak orang sakit itu, sangat tidak enak. Apalagi kalau sakitnya sudah parah, mungkin stroke, sudah stroke plus gula. Subhanallah. Udah berbaring, gak bisa ngapa-ngapain dan yang lainnya. Subhanallah. Kemana waktu muda kita? Atau kemana waktu sehat kita? Bersegeralah mumpung belum sakit. Mumpung kita masih sehat. Masih punya kaki yang bisa jalan untuk ke masjid. Masih punya lidah dan mulut yang bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Masih punya mata untuk bisa melihat kajian. Masih punya telinga yang baik untuk mendengarkan. Sampai kapan hati Anda terbuka? Apa nunggu, naudzubillah, semoga Allah menjaga kita semua. Apa nunggu sampai mata itu sudah tidak bisa melihat? Apa nunggu sampai mulut itu sudah tidak bergerak? Apa nunggu sampai telinga itu sudah tidak bisa mendengar? Atau kaki itu sudah tidak mampu lagi berjalan? Naudzubillah. Sampai kapan? Sampai kapan kaum muslimin? Kita akan tetap seperti itu. Sampai kapan? Ini ada momentum yang luar biasa. Sebentar lagi Ramadan. Manfaatkan Ramadan tersebut untuk kita betul-betul membuka lembaran baru. Ya janganlah nunggu Ramadan. Kalau bisa mulai sekarang. Jangan sampai naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita itu sakit sehingga sudah kecewa tidak bisa melakukan amal saleh. Bahkan Allah sangat mudah untuk menjadikan seorang hambanya itu sakit. Betapa banyak kita melihat orang yang kemarin sehat sekarang sudah terbaring. Yang kemarin melihat sekarang sudah buta. Yang kemarin bisa dengar sekarang sudah tuli. Yang kemarin bisa berbicara sekarang sudah bisu. Coba, dia pasti akan mengorbankan seluruh apa yang ia miliki untuk mengembalikan kesehatannya. Ya tidak? Sekarang kita dalam keadaan sehat. Kita punya kekuatan, kita punya kaki, kita punya akal, kita punya mata, telinga, mulut. Gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk beramal saleh. Barakallahu. Dan itu pasti akan mengenai kita. Pasti tidak akan ada orang yang selamanya sehat. Barakallahu. Nah, au haraman mufnidan, atau masa tua yang itu akan menjadikan lemah. Apa kita mau tunggu sampai tua yang mungkin sudah sakit-sakitan, terbaring, bahkan merepotkan diri sendiri dan juga orang lain? Manfaatkan selagi kita muda, selagi kita masih mampu. Semua orang, tidak ada yang akan selamanya muda. Semuanya pasti akan merasakan masa tua. Maka apa? Badiru bil a'mal. Bersegera beramal soleh. Jangan sampai datang waktu tua kita sudah lemah, diri sendiri juga repot, bisa juga merepotkan orang lain. Maka semoga dengan sebab kita beramal soleh, taat kepada Allah di waktu kita kuat, maka semoga Allah menjaga kita tetap taat, kita tetap sehat di masa kita sudah tua. Kan seperti itu. Walaupun
Sekuat apapun namanya sudah tua pasti akan menjadi lemah. Makanya itu badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk beramal soleh sebelum apa? Haram, masa tua itu datang kepada kita. Kalau sudah masa tua, rambut sudah memutih, fisik sudah tidak lagi tegap seperti dulu, kulit sudah mulai keriput, gigi sudah mulai ompong, dan semuanya akan mengalaminya. Kita belum mau memaksakan diri untuk taat kepada Allah. Tunggu sampai kapan? Tidak ada yang dirugikan kecuali diri kita sendiri. Gak ada yang rugi. Allah gak butuh dengan ketaatan kita. Orang lain tidak butuh dengan ketaatan kita. Yang butuh adalah apa? Diri kita dengan ketaatan tersebut. Itu adalah bekal kita untuk akhirat kita yang kekal. Kalau percaya, nggak percaya nggak ada masalah, karena nggak ada yang dirugikan kecuali pasti diri sendiri. Allah kayak anak akhirat, kayak tahu mati. Ya sudah, orang kalau seperti ini bicaranya sudah selesai. Silahkan, pasti akan menjumpai yang namanya kematian dan akan mendapatkan balasan. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarrun. Kalau dia melakukan amal baik, pasti dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kalau dia berbuat buruk, gak mau taat kepada Allah SWT, pasti dia akan mendapatkan keburukan juga, pasti. Makanya barakallahu fikum, badiru bil a'mal. Bersegeralah kita untuk beramal saleh sebelum datang masa tua yang itu apa? Mufnidan, yang itu sangat melahkan. Kemudian au mautan mudhizan, atau bahkan apa? Sebelum datang kematian yang itu sangat tiba-tiba. Belum sholat, belum apa. Naudzubillah, apalagi belum Islam misalnya, orang-orang kafir seperti itu. Tiba-tiba mati sudah, selesai sudah. Ngeri sekali. Barakallahu fiik. Padahal mati itu, wa ma tadri nafsum mada taksibu hada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu pun jiwa tidak ada yang tahu besok itu apa yang akan dia lakukan, masih hidup atau tidak. Enggak ada yang tahu dari kita. Satu pun enggak ada yang punya jaminan besok masih bisa melakukan sesuatu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu pun jiwa di mana, di bumi mana ia akan mati. Enggak ada yang tahu. Makanya apa? Badiru bil a'mal. Betapa banyak kita melihat saudara kita yang paginya masih sehat, masih ke sawah, masih berjualan, masih bekerja dan yang lainnya, sorenya dia sudah diangkut oleh keranda. Begitu juga betapa banyak kita melihat tadi sorenya dia masih bersenda gurau dengan kita. Masih bercanda dengan kita. Pagi harinya badannya sudah ditutupi dengan kain kafan. Makanya apa? Badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk beramal saleh. Nah. Kemudian awid dajjala fa syarru ghaibin yuntadhar. Atau kalian mau menunggu beramal sampai menunggu datangnya Dajjal, padahal Dajjal itu adalah makhluk yang Allah turunkan dengan ujian yang sangat luar biasa, tipuannya luar biasa. Dia bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Dia bisa apa? Memerintahkan langit untuk hujan. Dia bisa memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Dia bisa menumbuhkan dari bumi tumbuhan. Fitnahnya luar biasa. Tapi mengajak orang untuk apa? Mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita menunggu sampai Dajjal datang sehingga naudzubillah terkena fitnah Dajjal sehingga mengikuti Dajjal, naudzubillah. Makanya Pak, badiru bil a'mal. Nah,
awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar. Atau kalian nunggu kiamat, padahal kiamat itu sangat berat dan sangat pedih. Jadi bersegeralah kita beramal soleh. Kita tidak tahu tadi datang kefakiran yang itu bisa menjadikan kita lalai karena sibuk mencari kecukupan, atau datang kepada kita kekayaan yang menjadikan kita sombong, atau datang kepada kita apa? Yang ketiga, sakit yang itu merusak segala sesuatu, atau sudah datang kepada kita masa tua yang itu menjadikan kita sudah lemah, atau datang kepada kita tiba-tiba apa? Kematian yang itu sangat datang dengan tiba-tiba, atau datang kepada kita naudzubillah dajjal yang fitnahnya sangat luar biasa, atau bahkan datang kepada kita hari kiamat yang sudah tidak lagi diterima taubat. Oleh karena itu barakallahu fikum kaum muslimin dan muslimat, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi, kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Bersegeralah, jangan tunda-tunda lagi. Gak perlu alasan apapun lagi untuk segera beramal soleh. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menghidupkan hati yang sedang sakit atau hati yang mungkin sedang sekarat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tidak tahu badan kita masih tetap sehat atau tidak. Padahal tiap hari usia kita semakin menua, dan padahal kita tidak tahu maut itu akan datang menghampiri kita kapan. Makanya badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal soleh. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.